Halo adik-adik semua, kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Dalam pembahasan pesawat sederhana ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana itu sendiri. Nah, yang pertama ada materi tentang usaha, yaitu ada pengertian usaha dan hubungan usaha dengan energi. Lalu, bagaimana pengertian usaha? Apa itu usaha? Usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Ingat, usaha itu hubungannya erat dengan gaya dan perpindahan. Maka karena gaya ini kita tahu yaitu bersimbol F dan perpindahan juga bersimbol S. Nah, maka cara menghitung usaha, karena usaha juga dilambangkan dengan huruf W, jadi usaha adalah W sama dengan F dikali dengan S. Nah, ini adalah persamaannya. Dengan W usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah perpindahan satuannya meter. Jadi usaha ini berbanding lurus dengan gaya dan perpindahannya. Kemudian, bagaimana hubungan usaha dan energi? Di sini kita tahu bahwa energi itu ada dua, yaitu yang pertama EK. EK itu adalah energi kinetik. Dan yang kedua ada EP, yaitu energi potensial. Nah, bagaimana hubungannya dengan usaha? Jadi, usaha ini berbanding lurus dengan energi kinetik dan energi potensial. Maka, apabila kita masukkan ke dalam persamaannya akan yang tadinya W itu sama dengan F dikali S akan berubah menjadi W sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Lalu W sama dengan EK dikurangi EK1. Karena EK itu persamaannya setengah 1/2 mv kuadrat, maka W sama dengan setengah M itu massa dikalikan V kuadrat dikurangi V1 kuadrat, yaitu kecepatan pertama kecepatan kedua. Ingat, ini harus dikuadratkan. Selanjutnya, usaha juga berbanding lurus dengan energi potensial. Nah, energi potensial ini persamaannya adalah M G H. Jadi W sama dengan delta EP atau perubahan dari energi potensial. Jadi W sama dengan EP2 dikurangi EP1. Dan W sama dengan mg dikali H2 dikurangi H1. Nah, ini bisa adik-adik semua lihat ini keterangannya beserta satuan-satuannya. Lalu, bagaimana hubungannya dengan laju energi? Laju energi ini dinamakan dengan daya atau kita lambangkan dengan P besar. Maka P sama dengan W per T. W ini usaha, T ini waktu. Jadi dapat kita simpulkan P adalah berbanding lurus dengan usahanya dan berbanding terbalik dengan waktunya. Atau kita juga bisa mengganti persamaannya dengan karena tadi ada persamaan W sama dengan perubahan energi kinetik, maka P sama dengan delta EK per T atau P sama dengan delta EP per T. Nah, oke, untuk dapat memahaminya lebih lanjut, di sini ada satu contoh soal. Oke, kita identifikasi terdahulu bagaimana soal tersebut. Nah, Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano adalah 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kilo, berapa usaha yang dilakukan? Ingat, dalam mengerjakan soal-soal berbentuk hitungan atau fisika, maka kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Diketahui dari soal adalah massa Rano adalah 45 kg.
Lalu kecepatan pertamanya yaitu 2,5 meter per sekon. Dan kecepatan keduanya adalah 1,9 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan. Oke, sekali lagi yang ditanyakannya adalah berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok. Nah, karena di sini yang diketahuinya ada massa, ada kecepatan, maka otomatis bisa kita ketahui ini berhubungan dengan EK atau energi kinetik. Nah, maka kita ingat persamaannya jadi W sama dengan EK. Atau kita langsung saja jabarkan jadi W sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, kita langsung masukkan saja. Masanya 45, berarti setengah dikali masanya 45. Lalu kecepatan keduanya berapa tadi? 1,9. Dan kecepatan pertamanya tadi adalah 2,5. Jangan lupa dikuadratkan. Lanjut. Nah, 1,9 kuadrat adalah 3,61 dan 2,5 kuadrat adalah 6,25 Joule. Setelah itu kita kurangkan dalam kurung ini kan ya. Lanjut hasilnya adalah min 2,64. Langsung kita kali 45 dan kali dengan setengah. Maka hasil akhirnya adalah W sama dengan 59,4 Joule. Nah, usaha ini bernilai negatif karena kecepatan Rano berkurang. Ingat, dia berlari dari 2,5 kemudian jadi 1,9. Secara logika maka kecepatannya juga itu berkurang. Jadi usaha yang dilakukan Rano saat berbelok adalah sebesar 5,9,4 Joule. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pesawat sederhana. Apa jenis-jenis pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana ini memiliki beberapa jenis. Bisa kalian lihat juga di buku pengampu atau di buku penunjang kalian. Oke, yang pertama ada tuas atau pengungkit. Ingat, tuas atau pengungkit ini contohnya seperti apa? Ini ada jungkat ya. Atau bisa seperti oke, ini persamaannya M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Nah, LB ini apa? Yaitu lengan beban. Sedangkan LK ini adalah lengan kuasa. Nah, gitu. Oke, yang kedua di sini selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring itu ini seperti ini ada apa? Roll clip, terus ini ada lift berjalan ya, istilah lainnya. Juga ada bidang miring itu seperti tangga ya. Tangga di rumah atau tangga di sekolah gitu. Tujuannya apa sih? Pesawat sederhana itu adalah untuk memudahkan usaha kita atau memudahkan pekerjaan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, di sini ada roda berganda seperti ini contohnya ya. Ini banyak gigi-giginya atau roda-rodanya. Lalu di sini ada katrol. Nah, katrol itu terbagi 3. Ada katrol tetap, ini persamaannya. Ada katrol bergerak, ini persamaannya. Dan ada katrol takal. Nah, ini juga persamaannya. Ini ada contoh ya. Oke, ini Ibu mau menerangkan secara garis ini dulu ya, garis umumnya dulu. Oke, di sini ada contoh soal. Contoh soal, Boni membantu ayah. Boni membantu ayah. Oke. Boni membantu ayah